budak kecil itu tidak perlu ditalkin, hanya kepada orang yang sudah dewasa. Budak kecil tidak perlu ditalkin. 15 menit masalah Tom. Masalah taqfinul rajuli fil harir haram wa taqfinul mar'ati bihi laysa biharam lakinnahu makruh. Makruh. Kesimpulan hukum, mentakfin, mengkafan orang laki-laki dengan menggunakan kain sutra hukumnya haram. Jadi ulama mengatakan yang tidak boleh dipakai kaidahnya macam itu, tiap yang tidak boleh dipakai pada waktu hidup pun juga tidak boleh dipakai di waktu mati. Jadi seperti sutra tak boleh dipakai pada waktu meninggal dunia. Kapan tuh tanah? Watakbinul mar'ati bihi, dan mengkapan perempuan dengan kain sutra tidak ada masalah. Karena perempuan boleh memakainya di waktu hidup. Dipakai saja pakaian yang mahal, tapi jangan sutra. Cari saja batu-batu yang mahal, tapi jangan emas. Jangan babitkan diri kepada benda-benda syubhat atau haram. Gantikan cincin swasta dengan perak supaya dapat pahala dengan cincinnya. Jangan pakai swasta. Swasta itu hukumnya sama dengan gulai kambing campur dengan gulai khinzir. Kalau tak percaya, kalau masih bimbang juga, sama saja, lebih kurang Coca-Cola, sipana, atau jus mengkudu, atau jus durian, campur sedikit kencing. Kencing tak banyak, mana sedikit, dah kencing. Sekarang sedikit bukan banyak, sedikit saja. Jadi pada saat buat jus tadi itu, meminum. Tak banyak, mana sedikit, jangan banyak. Yang banyak tadi itu durian. Kita tanah yang dicampur. Kita katakan halal kalau sebotol jus atau sirap Bandung tadi itu bercampur dengan setetes air kencing. Kenapa kita katakan halal? Karena bercampur dengan najis. Kenapa tidak dikatakan seperti itu dengan cincin swasta? Cincin swasta itu ada dalam berapa peratus emas. Yang walaupun perak lebih banyak, tapi ada kekuning-kuningan emas. Elah daripada benda syubhat tersebut. Ulama secara khusus kalau dikatakan makruh sekalipun atau syubhat, ulama wajib untuk mengelakkan diri daripada benda-benda syubhat yang seperti itu. Pakai jenis cincin yang pada hakikatnya itu adalah ibadah dan akan menjadi kebaikan kita. Perak Nabi kita adalah cincin yang diraja Muhammad Rasulullah, dan juga dengan cincin yang berbatu akik. Pakai cincin semacam itu di kelingking, bukan karena kita pakai di kelingking. Dan memang Nabi kita pakai di kelingking. Nah, pada gimana? Nabi kita pakai cincin di kelingking, dan Nabi kita cegah Sayyidina Ali. Nabi kita kata, jangan. Saya telah dicegah oleh Rasul untuk meletakkan cincin pada jari tengah dan juga yang di sampingnya. Cegahan jari tengah dan yang di sampingnya. Jadi yang di sampingnya di sini yang terdapat khilaf. Apakah yang di sampingnya berarti jari telunjuk atau yang di sampingnya berarti jari manis? Makanya itu buka saja kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan memakai cincin pada jari manis itu hukumnya paling tidak makruh. Bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Jadi dari situ ulama-ulama kita Nusantara tidak detail atau tidak begitu teliti atau juga tidak terlalu penatik dengan hukum hakam yang seperti itu, sehingga kadang-kadang ada permasalahan di dalam kitab yang kita pelajari, tapi seakan-akan seperti kita tidak tahu. Dulu pada saat Anda di Kalimantan bahas masalah rompang atau masalah terbang atau rabana, jadi pada situ ulama-ulama sana komplain, salahkan anak. Kenapa? Padahal kitab I'anatul Talibin yang mereka baca dan bahkan itu merupakan muqarrar dipelajari. Kitab diantara daripada kitab yang wajib dipelajari di pondok-pondok pesantren itu adalah kitab I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'ana, wadribu alaihi bidofo, dan mainkan rompak atau terbang pada masa akan jika berlangsung, kata ulama dan juga kata Sayyidina Abu Bakar Syata di dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin, ay kharijal masjid, rompangnya di luar masjid bukan di dalamnya. Padahal kitab tadi itu dibaca sama mereka, tapi kenapa mereka tidak beramal? Itulah permasalahannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yajuzu takbinu kulli syakhsin bima kana yahidu lahu fil hayat. Boleh dengan kita mengkafir seseorang